mind was calling. Girl, let me provide your need. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naila Ramandani. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan proposal bisnis yang berjudul Lomora, Inovasi Baket Multifungsi sebagai Simbol Kasih dan juga Kejutan Spesial. Nah, yuk langsung aja nih ke penjelasan proposal bisnisnya. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis Lomora ini. Jadi, pemberian hadiah telah menjadi bagian yang tak terpisahkan tentunya dari tradisi dan juga budaya masyarakat sebagai bentuk apresiasi, penghargaan, atau ungkapan kasih sayang dalam berbagai momen penting. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan juga meningkatnya kreativitas masyarakat, tren pemberian hadiah mengalami transformasi yang cukup signifikan. Salah satunya adalah lewat hadirnya berbagai variasi buket, mulai dari buket bunga, buket uang, buket makanan, hingga produk-produk yang lainnya. Nah, kini buket bukan hanya sekedar simbol keindahan, melainkan juga sebagai media ekspresi yang lebih personal dan juga bermakna. Nah, melihat peluang dan juga tren yang terus berkembang, saya merancang konsep usaha Lomora, yaitu sebuah layanan pembuatan buket yang mengutamakan kreativitas, kualitas, dan juga personalisasi. Sehingga bukan hanya berfungsi sebagai hadiah, tetapi juga berfungsi sebagai simbol kebahagiaan, penghargaan, dan juga ungkapan perasaan yang mampu meninggalkan kesan mendalam di setiap momen istimewa. Nah, dalam proposal ini terdapat 3 hal utama yang menjadi fokus permasalahan. Pertama, bagaimana merancang konsep usaha buket yang inovatif dan juga memiliki nilai estetika serta emosional. Kedua, bagaimana menentukan strategi pemasaran yang tepat agar produk Lomora dikenal dan mampu bersaing di pasar. Dan yang ketiga, bagaimana menyusun perencanaan operasional dan juga keuangan yang efektif untuk memastikan usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Nah, tujuan dari usaha Lomora adalah menghadirkan produk buket yang inovatif, personal, dan juga bermakna sebagai alternatif hadiah di berbagai momen spesial. Nah, selain itu, Lomora juga bertujuan untuk membangun brand terpercaya, membuka peluang kerja, dan juga mendorong pertumbuhan industri kreatif. Nah, melalui hadirnya Lomora, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat nyata. Yang pertama, bagi masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, bagi pelaku usaha sebagai peluang wirausaha kreatif. Dan yang terakhir, bagi konsumen dengan menyediakan produk buket yang unik, personal, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, setiap pendirian usaha idealnya dilandasi oleh pijakan yang kuat agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga selaras dengan nilai, kebutuhan sosial, serta ketentuan hukum yang berlaku. Nah, Lomora dibangun berdasarkan 3 landasan utama. Yang pertama adalah landasan filosofis. Usaha ini berangkat dari keyakinan bahwa produk buket bukan sekedar hadiah biasa, melainkan wujud apresiasi, perhatian, dan juga simbol makna emosional yang mendalam. Oleh karena itu, aspek estetika dan personalisasi menjadi fokus utama dalam setiap produk yang dihasilkan. Nah, yang kedua ada landasan sosiologis. Lomora hadir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan yang menginginkan produk hadiah yang unik, personal, dan juga sesuai dengan tren. Nah, selain itu, keberadaan usaha ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, khususnya di wilayah Jakarta. Nah, yang ketiga ada landasan yuridis. Nah, seluruh kegiatan usaha akan dirancang dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan perizinan, ketentuan perpajakan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjadi dasar hukum pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Nah, dengan 3 landasan tersebut, diharapkan Lomora dapat berkembang menjadi usaha yang legal, kompetitif, dan juga berkontribusi positif bagi masyarakat serta industri kreatif di Indonesia. Nah, usaha ini diberi nama Lomora.
yang merupakan gabungan dari kata lom yang berarti merangkai dan juga aura yang melambangkan kesan positif dan juga keindahan. Nah, nama ini dipilih karena menggambarkan karakter usaha yang tidak hanya menjual produk bucket, tetapi juga menghadirkan makna dan juga estetika di setiap rangkaiannya. Nah, untuk bentuk usaha yang dijalankan adalah usaha mikro perseorangan, di mana seluruh kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan juga operasional usaha akan dilakukan oleh pemilik usaha dengan dibantu oleh beberapa karyawan. Nah, bentuk usaha ini dipilih untuk menjaga efisiensi dan juga fleksibilitas. Namun kedepannya, Lomora dirancang untuk terus berkembang, termasuk kemungkinan menjadi badan usaha yang berbentuk CV atau Commanditaire Venture atau PT agar lebih profesional dan juga berkelanjutan. Nah, teman-teman, setiap usaha itu butuh arah yang jelas, termasuk juga Lomora. Oleh karena itu, Lomora merumuskan visi dan juga misi sebagai pedoman dalam mengembangkan bisnis ini. Nah, untuk visinya adalah menjadi penyedia layanan bucket yang inovatif, berkualitas, dan juga terpercaya, yang menghadirkan rangkaian hadiah personal dan juga bermakna untuk berbagai momen spesial. Sedangkan untuk misinya adalah menyediakan produk bucket dengan variasi isi yang beragam dan juga dapat disesuaikan oleh kebutuhan konsumen, mengutamakan kualitas dan juga desain yang estetik, memberikan layanan yang profesional, dan juga terus berinovasi sesuai tren pasar, serta turut mendorong budaya pemberian hadiah yang lebih personal dan penuh makna. Untuk mencapai visi dan juga misi Lomora yang telah disebutkan, saya merancang roadmap ataupun tahapan pengembangan usaha selama 3 tahun ke depan. Nah, di tahun pertama, yaitu tahun 2025, adalah fase perintisan, di mana fokusnya membangun legalitas usaha, mengembangkan branding, membuka toko offline, serta memasarkan produk utama, seperti bucket bunga, uang, dan juga makanan. Nah, di tahun kedua, yaitu tahun 2026, kita masuk ke fase penguatan dan juga inovasi, di mana Lomora ini akan menambah variasi produk sesuai dengan tren, misalnya bucket kosmetik ataupun bucket merchandise. Nah, selain itu, Lomora juga akan memperluas layanan keluar kota dan juga meningkatkan produksinya. Di tahun ketiga, tahun 2027, itu merupakan fase ekspansi dan profesionalisasi. Targetnya adalah membuka cabang di kota besar, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, membentuk tim manajemen yang profesional, dan juga menjadikan Lomora sebagai brand terpercaya di industri bucket kreatif di Indonesia. Nah, tentunya lokasi usaha menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan Lomora. Oleh karena itu, Lomora memilih membuka toko kecil di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Melawe Raya nomor 33, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, lokasi ini dipilih karena strategis, mudah diakses dengan transportasi umum ataupun pribadi, serta dikenal sebagai area yang ramai, yang sering dikunjungi pelajar, pekerja, hingga wisatawan. Nah, dengan begitu, potensi pasarnya tergolong cukup luas. Nah, tidak hanya melayani secara offline, Lomora juga menerima pesanan online lewat media sosial dan juga marketplace, seperti Instagram, TikTok Shop, Shopee, dan juga Tokopedia. Nah, jadi konsumen dapat memesan produk Lomora dengan mudah, baik yang berada di sekitar Jakarta maupun luar kota. Nah, kombinasi layanan offline dan juga online ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan bucket yang unik dan juga bermakna dari Lomora. Agar bisnis Lomora dapat berjalan dengan optimal, Lomora menerapkan struktur organisasi yang sederhana tetapi fungsional. Nah, di dalamnya terdapat owner atau CEO yang merancang strategi bisnis dan mengambil keputusan utama. Lalu yang kedua ada manajer operasional yang mengatur seluruh kegiatan harian seperti proses produksi, pengadaan bahan baku, hingga proses distribusi, sehingga alur kerja dapat terkoordinasi dengan rapi. Nah, untuk CEO dan juga manajer operasional itu akan dipegang langsung oleh pemilik. Nah, selanjutnya untuk tim kreatif dan juga produksi akan dipegang oleh 2 orang yang dapat merancang dan juga merakit bucket agar hasilnya estetik dan juga sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada tim pemasaran dan juga administrasi dengan jumlah 2 orang yang fokus pada promosi, pelayanan konsumen, serta administrasi keuangan. Nah, struktur ini dirancang agar semua proses di Lomora, baik itu offline ataupun online, dapat berjalan dengan efisien, rapi, dan juga terkoordinasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan tentang deskripsi produk nih teman-teman. Jadi, Lomora itu merupakan usaha penyedia bucket sebagai alternatif hadiah yang unik, personal, dan juga bermakna. Nah, untuk produk utamanya sendiri ada berbagai jenis bucket, mulai dari bucket bunga, bucket uang, hingga bucket makanan. Nah, Lomora
juga menyediakan custom bucket yang bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi setiap bucket akan dirancang dengan mengutamakan kualitas dan juga sentuhan emosional, sehingga cocok untuk berbagai momen spesial seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, ataupun bentuk apresiasi lainnya. Nah, selain itu, Lomora juga melayani konsultasi desain dan juga personalisasi. Jadi, konsumen dapat ikut menentukan detail produk sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Nah, dengan konsep produk yang beragam dan juga layanan personal, Lomora siap menjadi pilihan hadiah yang istimewa dan juga berkesan untuk masyarakat. Lomora menargetkan segmen pasar yang memiliki minat tinggi terhadap produk hadiah yang unik, personal, dan memiliki nilai estetika. Nah, sasaran utamanya adalah individu berusia 17 hingga 35 tahun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, termasuk pelajar, mahasiswa, karyawan, wirausaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan produk hadiah untuk berbagai momen spesial. Nah, dari segi wilayah, Lomora akan berfokus di area Jakarta Selatan, khususnya kawasan Blok M, serta menjangkau seluruh wilayah Jabodetabek melalui layanan pemesanan online. Nah, selain itu, konsumen Lomora adalah mereka yang menghargai estetika, mengutamakan personalisasi, dan juga mengikuti tren pemberian bucket sebagai bentuk apresiasi. Nah, dengan penetapan target pasar yang terarah ini, Lomora akan dapat menjalankan strategi pemasaran secara lebih efektif untuk meningkatkan daya saing dan juga pertumbuhan bisnis. Nah, selanjutnya, strategi pemasaran menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan bagaimana produk Lomora akan dikenal dan juga diminati oleh konsumen. Nah, Lomora sendiri menggunakan prinsip marketing mix 4P, yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Nah, untuk yang pertama yaitu produk. Jadi, Lomora akan menawarkan berbagai variasi bucket, mulai dari bucket bunga, bucket uang, bucket makanan, hingga custom bucket. Nah, semua produk akan dirancang dengan unsur estetika dan juga personalisasi dan kualitas yang tinggi. Nah, yang kedua ada price atau harga. Jadi, strategi harga yang diterapkan oleh Lomora adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga berdasarkan kategori produk. Ada bucket standar mulai dari 75.000 hingga 200.000. Yang kedua, bucket premium mulai dari 250.000 hingga 600.000. Dan yang terakhir, custom bucket dengan minimal harga 400.000. Itu tergantung dengan kesulitan desain dan juga isi bucketnya. Nah, yang kedua, penyesuaian harga musiman. Jadi, pada momen-momen tertentu seperti Valentine, wisuda, hari ibu, dan musim pernikahan, Lomora akan melakukan penyesuaian harga secara wajar dengan tetap mempertimbangkan daya saing pasar. Nah, selanjutnya, yang ketiga, diskon dan juga paket bundling. Jadi, untuk meningkatkan daya tarik pembelian, nantinya Lomora akan menyediakan opsi diskon pembelian paket seperti yang pertama, paket wisuda hemat, yaitu bucket bunga dengan ucapan khusus plus mini gift dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, yang kedua, diskon 10% untuk pembelian di atas 1 juta atau pemesanan untuk acara besar seperti pernikahan. Nah, yang ketiga adalah place atau tempat distribusi. Jadi, Lomora memiliki dua saluran utama. Yang pertama itu ada offline, yaitu di toko yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dan yang kedua adalah online. Nah, untuk memaksimalkan jangkauan pasar, Lomora memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana promosi dan juga penjualan. Adapun akun resmi yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah promotion atau promosi. Nah, adapun strategi promosi yang diterapkan oleh Lomora meliputi yang pertama adalah aktif di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok melalui pembuatan konten visual berkualitas tinggi, kolaborasi dengan mikro-influencer lokal, serta penggunaan fitur iklan berbayar di media sosial. Nah, yang kedua adalah optimasi marketplace seperti voucher potongan harga, gratis ongkir, ataupun cashback di marketplace. Selain itu adalah mengikuti kampanye besar seperti Shopee 12.12, Tokopedia WIB, dan promo TikTok Shop agar produk lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga adalah promosi offline di lokasi toko seperti memasang display produk, penyediaan katalog di toko, dan juga program potongan harga untuk pembelian langsung di toko saat grand opening atau event-event tertentu. Nah, selanjutnya ada program loyalty dan preferensi. Jadi pelanggan yang melakukan repeat order selama 10 kali akan mendapatkan mini bucket eksklusif gratis atau voucher diskon spesial 30% untuk pembelian berikutnya. Lalu ada juga program referral, yaitu konsumen yang merekomendasikan Lomora ke teman
atau kerabat akan mendapatkan voucher potongan harga sebesar 5%. Nah, selanjutnya ada kerjasama strategis, yaitu menjalin kemitraan dengan event organizer, wedding organizer, ataupun kampus-kampus untuk menyediakan produk bucket dalam event-event tertentu, wisuda misalnya. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis, memahami kondisi pasar dan kompetitor menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, Lomora melakukan analisis kompetitor untuk melihat posisi usaha dan juga peluang yang dapat dimanfaatkan. Nah, kompetitor Lomora terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kompetitor langsung, yaitu toko bucket atau florist yang menawarkan produk serupa, seperti bucket bunga, bucket uang, maupun bucket makanan. Nah, baik itu yang berlokasi di sekitar Blok M Jakarta Selatan, ataupun yang berbasis online di platform seperti Instagram dan juga Marketplace. Nah, yang kedua adalah kompetitor tidak langsung, yaitu pelaku usaha yang menyediakan alternatif produk, seperti hampers, parcel, ataupun produk custom lainnya yang tetap bersaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan hadiah unik dan juga berkesan. Namun tenang aja nih teman-teman, karena Lomora memiliki beberapa keunggulan dibanding kompetitor lain. Nah, yang pertama, pilihan produk lebih variatif dan juga dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi dapat di-custom sesuai dengan keinginan. Nah, yang kedua, terdapat promosi seperti potongan harga dan juga paket bundling yang menarik. Lalu yang ketiga, desain produk estetik, modern dan mengikuti tren pasar. Jadi tidak terlalu monoton. Nah, yang keempat adalah layanan konsultasi desain gratis untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu selanjutnya, terdapat sistem pemesanan yang fleksibel, itu dapat dilakukan secara offline ataupun online. Nah, dengan strategi tersebut, Lomora diharapkan mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan di tengah industri kreatif yang terus berkembang. Lomora menerapkan alur produksi dan juga layanan yang sistematis dan efisien untuk memastikan setiap produk memiliki kualitas yang terbaik, memiliki nilai estetika tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, secara umum prosesnya terdiri dari yang pertama ada pemesanan. Nah, konsumen akan memesan bucket secara langsung di toko atau melalui media sosial ataupun marketplace, sekaligus memilih jenis, desain, dan juga isi bucket sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, yang kedua adalah konsultasi. Ini dilakukan opsional. Untuk bucket dengan tingkat personalisasi yang tinggi, tim Lomora akan berkonsultasi dengan konsumen terkait desain, warna, dan juga detail spesifik lainnya. Nah, yang ketiga, produksi dan perakitan. Jadi, tim kreatif nantinya akan merakit bucket sesuai dengan pesanan, mulai dari persiapan bahan hingga quality control untuk memastikan kerapian dan juga keindahan produk. Nah, yang keempat adalah pengemasan. Bucket nantinya akan dikemas dengan material pelindung yang aman dan estetik, terutama untuk pengiriman jarak jauh. Lalu yang terakhir, yang kelima, pengiriman atau pengambilan. Jadi produk dapat diambil langsung di toko atau dikirim ke alamat konsumen, termasuk layanan antar untuk area sekitar. Nah, dengan alur ini, Lomora memastikan konsumen mendapatkan produk bucket yang unik, berkualitas, dan juga memuaskan. Nah, untuk menunjang kelancaran proses produksi serta menjaga kualitas dan estetika produk bucket, Lomora membutuhkan ketersediaan bahan baku yang berkualitas serta peralatan yang memadai. Nah, komponen ini sangat penting agar proses produksi dapat berjalan dengan efisien, hasil produk sesuai dengan standar mutu, dan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Nah, adapun kebutuhan bahan baku dan juga alat dalam operasional Lomora yang terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, ada bahan baku utama. Nah, bahan baku yang digunakan itu mencakup bunga segar seperti mawar, lili, tulip, dan lain sebagainya, sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, selain itu, Lomora juga menggunakan bunga artificial seperti bunga plastik, bunga kain, bunga kertas, ataupun sebagainya, sebagai alternatif bucket yang lebih tahan lama. Sedangkan untuk produk bucket uang, disediakan pula uang asli atau dummy sesuai dengan kebutuhan. Lomora juga menyediakan snack atau makanan dalam kemasan aman untuk produk makanan. Nah, selain itu, material pembungkus seperti kertas wrapping dan lainnya dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya yang kedua ada alat produksi. Nah, Lomora memerlukan peralatan dasar seperti gunting bunga, gunting biasa, lem tembak, staples, isolasi, dan lain sebagainya untuk mendukung proses perakitan dan juga dekorasi bucket secara efisien dan juga rapi. Nah, yang ketiga ada peralatan pendukung. Nah, dalam rangka menjaga kerapian dan juga efisiensi kerja, diperlukan meja perakitan khusus, rak penyimpanan, terus juga alat kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang keempat ada peralatan operasional untuk menunjang administrasi dan pemasaran. Itu dibutuhkan laptop atau komputer, printer kecil, alat tulis kantor, serta peralatan dokumentasi seperti kamera atau smartphone dan ring light. Nah,
Peralatan ini dapat berfungsi untuk mengelola pesanan konsumen, dokumentasi produk, hingga keperluan promosi di media sosial dan juga marketplace. Nah, dengan ketersediaan bahan baku yang berkualitas serta peralatan yang lengkap, Lomora akan optimis dapat menghasilkan produk bucket yang tidak hanya estetik dan kreatif, tetapi juga memenuhi ekspektasi konsumen. Nah, untuk lokasi, Lomora memilih untuk beroperasi di kawasan komersial strategis, yaitu di Jalan Melawe Raya nomor 33, Jakarta Selatan. Nah, lokasi ini dipilih karena dikenal sebagai pusat aktivitas masyarakat urban, sehingga memiliki potensi pasar yang sangat luas. Nah, selain layanan langsung melalui toko, Lomora juga menerapkan model usaha hybrid dengan memanfaatkan platform daring seperti media sosial dan juga marketplace, supaya produk mereka tetap dapat diakses oleh konsumen di luar area Jakarta. Nah, toko Lomora yang berukuran 20 meter persegi dilengkapi dengan fasilitas produksi, area display produk, ruang konsultasi, serta peralatan administrasi yang memadai. Nah, tata letak toko dirancang fungsional dan juga estetik yang didukung dengan sistem keamanan yang sederhana namun efektif. Nah, dengan kombinasi lokasi yang strategis dan fasilitas pendukung yang memadai, Lomora diharapkan mampu memberikan layanan yang optimal sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja yang nyaman dan juga profesional bagi konsumen. Lomora berkomitmen untuk memberikan layanan yang mudah diakses, baik itu secara langsung ataupun daring. Nah, untuk layanan toko offline, jam operasional Lomora ditetapkan setiap Senin hingga Sabtu dari pukul 10 pagi hingga pukul 7 malam. Nah, di hari Minggu dan libur nasional, toko Lomora akan tutup, kecuali ada pemesanan yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Nah, sementara itu, untuk layanan daring tersedia setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam, melalui platform digital Lomora. Nah, konsumen dapat melakukan pemesanan, konsultasi desain, hingga memantau progres produk secara praktis. Nah, proses produksi mengikuti jam operasional toko, sedangkan untuk proses pengiriman produk dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh konsumen. Bahkan dapat diatur di luar jam operasional untuk kebutuhan khusus. Nah, dengan jadwal yang fleksibel ini, Lomora memastikan konsumen tetap mendapatkan layanan yang optimal tanpa mengurangi kualitas produk ataupun kenyamanan bertransaksi dan berinteraksi. Nah, dalam memulai usaha Lomora, perencanaan keuangan yang terukur menjadi dasar untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis. Nah, estimasi biaya awal ini meliputi kebutuhan investasi tetap, biaya operasional awal, serta penyediaan bahan baku untuk produksi perdana. Nah, adapun rincian estimasi biaya awal untuk usaha Lomora adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel ini, total estimasi biaya awal itu mencapai 85 juta. Untuk merealisasikan angka tersebut, Lomora akan menggunakan sumber modal melalui modal pribadi dan juga pinjaman lunak. Nah, sebesar 60 juta atau sekitar 70% itu berasal dari dana pribadi. Hal ini menunjukkan komitmen dan juga tanggung jawab pemilik dalam memulai dan mengembangkan usaha Lomora. Nah, yang kedua adalah melalui pinjaman keluarga atau kerabat. Jadi sebesar 25 juta atau sekitar 30% diperoleh melalui pinjaman lunak tanpa bunga dari keluarga atau kerabat. Nah, strategi ini dipilih untuk mengurangi beban finansial di tahap awal usaha. Nah, dengan kombinasi sumber modal ini, Lomora diharapkan dapat memulai operasional secara optimal tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Dalam menjalankan usaha bucket Lomora, tentu ada biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Nah, biaya ini mencakup sewa toko, gaji karyawan, pembelian bahan baku seperti bunga segar, kertas wrapping, hingga lain sebagainya, serta kebutuhan lain seperti listrik, internet, promosi, dan biaya pengiriman. Total biaya operasional per bulannya itu diperkirakan sekitar 28 juta rupiah, di mana estimasi ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar, standar harga di wilayah Jakarta, serta kebutuhan operasional usaha. Nah, biaya bahan baku akan bersifat variabel, tergantung jumlah pesanan. Namun, dalam estimasi ini digunakan angka konservatif rata-rata berdasarkan proyeksi penjualan. Lomora menargetkan estimasi pendapatan sebesar 43 juta rupiah per bulan. Nah, perhitungan ini berasal dari penjualan produk paket standar, premium, dan juga custom sesuai dengan kebutuhan konsumen. Angka ini masih merupakan estimasi di luar momen-momen spesial seperti Valentine, wisuda, ataupun hari ibu, di mana biasanya terjadi peningkatan pesanan. Nah, selain itu, estimasi ini juga belum memperhitungkan program diskon ataupun paket bundling yang dapat memengaruhi jumlah transaksi. Target ini dinilai realistis untuk tahap awal dengan dukungan strategi pemasaran yang terarah, baik secara offline di toko ataupun online melalui media sosial dan juga marketplace.
Berdasarkan perencanaan keuangan yang telah disusun sebelumnya, total kebutuhan modal awal untuk mendirikan usaha Lomora adalah sebesar 85 juta rupiah. Sementara itu, untuk estimasi pendapatan bulanan yang ditargetkan itu berada di angka 43 juta rupiah dengan proyeksi biaya operasional sekitar 27 juta rupiah per bulan. Sehingga untuk pendapatan bersihnya diperkirakan kurang lebih 16 juta rupiah per bulan. Nah, dari perhitungan tersebut, Lomora diperkirakan akan mencapai titik impas atau break-even point dalam waktu kurang lebih 5 bulan hingga 6 bulan sejak usaha mulai beroperasi. Nah, durasi ini terbilang cukup lumayan untuk usaha mikro dengan modal awal puluhan juta. Kesimpulannya, Lomora hadir sebagai solusi kreatif bagi masyarakat yang membutuhkan produk bucket yang tidak hanya indah tetapi juga memiliki makna dan sentuhan personal. Nah, dengan konsep produk yang variatif, lokasi usaha yang strategis, serta dukungan pemasaran offline ataupun online, Lomora memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah tren industri kreatif saat ini. Nah, dari sisi keuangan pun, usaha ini menunjukkan proyeksi yang realistis dengan estimasi pendapatan yang memadai dan target break-even point yang dapat dicapai dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Nah, dengan perencanaan yang matang dan juga komitmen terhadap kepuasan pelanggan, Lomora optimis dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hadiah yang unik, personal, dan juga berkesan. Agar rencana pendirian usaha Lomora dapat berjalan secara optimal, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian ke depan. Yang pertama, konsistensi dalam menjaga kualitas produk dan juga inovasi desain harus terus dijaga agar Lomora mampu memenuhi kebutuhan dan juga selera pasar yang dinamis. Kedua, dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat, baik itu melalui jalur offline ataupun digital, untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing usaha. Nah, selain itu, membangun hubungan, baik itu dengan konsumen, mitra, serta supplier menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan juga berkelanjutan. Nah, sebagai langkah tindak lanjut apabila proposal ini disetujui dan kebutuhan modal usaha akan terpenuhi, beberapa tahapan yang akan segera dilakukan itu meliputi penyelesaian administrasi perizinan usaha, penyewaan dan penataan lokasi di kawasan Jakarta Selatan, pengadaan peralatan dan juga bahan baku produksi, perekrutan serta pelatihan tim kerja, hingga peluncuran promosi awal melalui media sosial dan juga platform marketplace. Nah, setelah itu Lomora akan resmi beroperasi. Nah, dengan perencanaan yang sistematis dan pelaksanaan yang terukur, Lomora optimis dapat tumbuh menjadi usaha yang kompetitif, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat logo, poster, dan juga price list dari bucket Lomora. Selanjutnya, di sini juga terdapat gambar produk dan juga salah satu contoh promo dari Lomora. Nah, yang terakhir juga terdapat NIB atau nomor induk berusaha yang sudah terbit. Nah, demikian gambaran singkat mengenai bisnis Lomora, sebuah usaha yang tidak hanya menghadirkan produk bucket, tetapi juga merangkai makna dan juga kebahagiaan dalam setiap karyanya. Nah, terima kasih atas perhatian dan juga kepercayaannya. Semoga Lomora dapat terus tumbuh, berkarya, dan menjadi pilihan utama untuk setiap perayaan yang bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.